Wahai para generasi muda, mari rawat toleransi kita dalam damai dan saling percaya. Satukan hati, teguhkan jiwa. Bangkitlah pemuda, majulah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwasanya bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk atau negara yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa yang menyebar ke seluruh Nusantara. Perbedaan ini merupakan anugerah bagi bangsa kita. Namun hadirin, seiring berjalannya waktu, perbedaan ini justru menimbulkan permasalahan bagi bangsa kita apabila tak diseimbangkan dengan toleransi antar sesama. Tetapi hadirin, beberapa tahun terakhir ini kita telah sering mendengar berita-berita intoleransi di sekitar kita. Perkelahian tak hanya terjadi pada masyarakat awam, melainkan kaum terpelajar dan juga pejabat pemerintah. Dalam survei institut melaporkan bahwasanya pelajar intoleransi aktif meningkat dari 2,4% menjadi 5%. Selain itu hadirin, potensi terpapar adanya intoleransi juga meningkat dari 0,3% menjadi 0,6%. Bahkan hadirin, pada tahun 2021 terdapat 102 peristiwa intoleransi yang melibatkan aktor negara seperti polisi dan pejabat pemerintah. Hal ini sangatlah merugikan bagi bangsa kita. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama, Kunci Pemersatu Bangsa, yang berlandaskan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling beriman di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab tafsir Fathul Qadir jilid 5 karya Imam Asy-Syaukani telah dijelaskan bahwasannya Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikannya berbangsa-bangsa atau kelompok yang besar, bersuku-suku atau kelompok yang kecil, berbeda warna kulit, bentuk rambut, adat dan kebiasaan. Hal ini bukanlah agar kita saling mencemoohkan, melainkan agar kita saling mengenal dan saling tolong menolong. Hadirin yang berbahagia, hari ini masyarakat kita layaknya dijuluki sebagai masyarakat jahiliyah dahulu. Orang tua pamer keberhasilan anaknya, bahkan anak yang tak punya prestasi apapun dipaksakan untuk mengikuti jejak langkah orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, anak membanggakan apa yang dimiliki orang tuanya. Petentang-petentang berlagak besar yang tak punya moral dan etika. laisal fata man yaqulu hada abi walakinnal fata man yaqulu ha anaga. Pemuda bukanlah yang berkata ini ayahku, tetapi pemuda adalah yang berkata inilah aku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai generasi pemegang estafet bangsa tidaklah layak merendahkan orang lain, Merasa paling benar, bahkan menganggap orang lain remeh-temeh. Sikap-sikap buruk inilah yang dapat menjadikan bangsa ini sampah dunia. Bahkan bangsa tercinta akan dikucilkan, akan dijajah dan akan menjadi negara yang tak mandiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai generasi penerusnya haruslah selalu mengedepankan persaudaraan, persamaan dan kesamaan. sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bahkan hadirin, dalam agama Islam pun telah mengajarkan agar kita selalu berbuat baik, Menghargai perbedaan, mengedepankan persaudaraan, saling tolong menolong dan tegang rasa. Maka hadirin, inilah yang dapat kita sebut sebagai masyarakat moderat. Hadirin, perbedaan yang terdapat pada hari ini tidaklah layak menjadi bahan pertikaian bangsa ini. Perbedaan-perbedaan tersebut haruslah mampu menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan dan kebodohan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada Shadaqallahul azim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al